subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan tentunya salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu dan seluruh pemirsa dimanapun berada, dalam video tutorial ini kali ini akan kami berikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Word ya, tapi dengan menggunakan rumus pada keyboard ya, menggunakan fungsi pada keyboard, terutama fungsi CTRL atau Ctrl A sampai dengan Z. Nah, untuk itu langsung saja kita simak tutorialnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Baik, yang pertama-tama pastikan laptop atau PC Anda sudah terinstall aplikasi Microsoft Word berupa Office ya. Di dalam Office itu ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint. Nah, kita saat ini menggunakan Microsoft Word-nya ya, baik Office 2007, 2010, 2013, 2017, 2019. Nah, terserah, karena sebenarnya fungsinya hampir sama, hanya pengembangan fiturnya saja dan tampilan-tampilan yang berbeda. Pada dasarnya adalah sama. Baik, langsung saja kita saat ini fungsi CTRL ya, kontrol pada keyboard ya, fungsi kontrol A sampai Z. Nah, itu langsung saja kita membuka dokumen ya, dokumen Microsoft Word yang sudah kita simpan ya, salah satu, terserah membuka dokumen apa saja silahkan ya. Nah, ini kita sudah kita bahas di pertemuan awal atau di video tutorial yang pertama, bagian 1 kita sudah bahas fungsi-fungsi menu ya yang ada di aplikasi Microsoft Word ya, sudah kita bahas semua. Nah, di bagian kedua ini kita membahas fungsi Ctrl A sampai Ctrl Z. Nah, langsung saja yang pertama adalah fungsi ya, fungsi Ctrl plus A. Nah, jadi untuk mengblok semua tulisan ini cukup ditekan Ctrl A. Nah, jadi dokumen Microsoft Word ini setiap kali merubah itu memang harus diblok ya. Ini adalah ciri khasnya, ciri khas daripada aplikasi ini. Nah, jadi keseluruhan berapapun jumlahnya, meskipun 100 halaman ini semuanya otomatis terblok. Nah, dengan diblok seperti ini kita bisa merubah apa saja. Misalnya kita ganti jenis fontnya juga bisa ya. Jadi semuanya otomatis berubah ya, atau berganti ya ketika kita mengganti kita mengblok ya. Nah, blok ini hitam seperti ini. Untuk mengblok satu kata ini bisa dengan cara double klik sini, bisa ya, double klik. Nah, misalnya hanya ingin satu kata, double klik begini ya, atau satu baris cukup diarahkan ini panah lalu diklik ya, panah di pinggir sebelah kiri diklik. Nah, ini satu baris ya. Jadi kalau satu kata ini double klik ini misalnya yang mau dirubah dari saja kita rubah, nah ini maka berubah. Nah, jadi itu fungsi Ctrl A, fungsi yang pertama. Lalu yang kedua adalah Ctrl B, memberikan efek tebal pada tulisan angka. Jadi untuk Ctrl B ini ini tentunya sudah kami sampaikan tadi bahwa untuk merubah ini harus diblok. Nah, Ctrl B. Nah,
Nah, ini sudah terblok. Kita tekan kontrol huruf B, maka bloknya akan tebalnya akan hilang. Nah, lalu kita tekan kontrol B lagi. Nah, ini maka akan terblok ya, ditandai ini ya. Ini berarti aktif ya, huruf B ini bold, ini berarti aktif. Nah, ini fungsi kontrol B. Selanjutnya ada fungsi kontrol C. Kontrol C adalah sebagai cara untuk menyalin atau mengcopy tulisan. Jadi misalnya kita ini ya, mau kita copy ya, jadi kontrol C. Nah, ini kita copy kontrol C, lalu kita klik kursornya di bawahnya. Nah, di bawahnya lalu kontrol V. Nah ya, jadi setelah kontrol C tadi adalah kontrol V. Nah, kontrol V, maka ini paste. V nya itu adalah paste. V nya itu adalah paste. Kontrol C, C itu tadi copy. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya adalah kontrol D. Kita tekan ya, kontrol D. Nah, ini yang mau kita rubah yang mana, misalnya ini. Nah, ini kita rubah kontrol D. Nah, kontrol D fungsinya adalah memilih font pada Microsoft Word, maka akan tampil jenis font ini, bahkan style font, style juga apa ini ada ya di sini ya, di kolom ini. Dan ini adalah size atau ukuran fontnya. Nah, seperti itu ya ukuran fontnya. Ini tim New Roman. Mau kita ganti ini ya tinggal oke aja. Nah, maka jenis tulisan sudah berganti. Nah, seperti itu Bapak Ibu dan seluruh pemirsa ya. Fungsi kontrol D adalah memilih font, memilih jenis huruf atau font. Sekarang kontrol E. Apa itu kontrol E? Yaitu membuat tulisan rata center ya, rata tengah ya. Center itu tengah. Misalnya ini kita sudah kita blok, lalu kita pilih kontrol E. Nah, maka tulisan ini akan jadi rata tengah. Nah, ini adalah rata tengah ya. Ya, kita kasih contoh lagi. Kontrol Z untuk menghilangkan ya. Nah, ini kontrol ini misalnya rata kiri ya, kita blok, terus kontrol E, jadi di tengah, rata tengah. Nah, ini adalah merupakan fungsi kontrol E, membuat rata tengah atau center alignment. Nah, sekarang kontrol F ya. Kontrol F apa fungsinya? Kontrol F adalah fungsinya adalah untuk mencari karakter. Nah, kita coba. Nah, ini mencari karakter. Misalnya kita mencari kata Microsoft, kata Word saja ya. Nah, maka yang ada kata Word-nya ini akan tertandai ya. Nah, ini tertandai semua. Ada kata-kata Word ini akan tertandai semua. Nah, kita cari ya berapa. Berarti ada dari 2 halaman ada 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata ada 6. Di sini ada penjelasan. 2 of 6. Jadi 2 lembar ini ada 6. Nah, seperti itu. Kita hapus lagi. Jadi fungsi kontrol F tadi adalah untuk mencari karakter atau find karakter. F itu find. Sekarang kontrol G. Nah, G itu artinya go to ya, menuju ya. Nah ini menuju ya, menuju fix. Kita tulis 2. Nah, maka kita akan menuju ke halaman 2. Nah, ini langsung kita menuju ke halaman 2 ya. Kontrol G ya.
kita ketik 1 berarti kita ke halaman 1. Nah, ini halaman 1 ya. Ini saya perbanyak ya. Nah, seperti ini ya. Kita perbanyak biar nanti kelihatan. Atau kita copy semua, kita blok Ctrl A, lalu apa tuh? Lalu kursor diletakkan di halaman 3, Ctrl V ya. Ini sudah ada beberapa halaman ini ya. Nah, ini ada beberapa halaman. Nah, Ctrl V ya. Oh, mana tadi? Ya, kita enter, kita blok dulu ini. Ini ya, kita blok dulu. Boleh pakai keyboard, boleh pakai mouse, terserah. Nah, ini biar banyak ya. Nah, ini ada beberapa halaman ya. Ada berapa halaman ini ya? Ada 5 halaman, 4 aja. Kita bikin 4. Kita hapus ya, 1 halaman. Jadi 4 halaman. Kita tekan Ctrl G. Nah, kita menuju ke halaman 4, tinggal tulis saja go to 4. Nah, ini berarti menuju ke halaman 4. Nah, seperti itu ya. Ctrl G. Sekarang adalah Ctrl H. Nah, Ctrl H memiliki fungsi untuk menggantikan teks dengan teks lain atau mengganti format lain. Nah, kita buktikan. Kita scroll dulu, Ctrl H. Nah, ini jadi replace ya. Kita misalnya kita mau mengganti kata ya. Kita mau mengganti kata Microsoft Word jadi Microsoft Excel ya. Ini bisa kita copy dulu, Ctrl C, lalu Ctrl H tadi ya. Nah, ini sudah, lalu diganti Excel. Nah, lalu pilih replace all. Berarti semuanya yang kata-kata Microsoft Word ini berganti menjadi kata-kata Word menjadi Excel. Nah, kita buktikan. Nah, ini ada berapa? Ada 11 ya. Ada 11 replace. Jadi yang yang ditandai itu ada 11. Nah, ini satu. Pokoknya kata-kata Excel ya. Kalau kita ingin tahu tadi ya, Ctrl V tadi ya, cari tadi ya, kita Excel. Nah, ini Excel berapa ini? Ada 11. Nah, ini seperti itu ya. Nah, ini replace. Jadi kita mengganti kata Word menjadi, jadi misalnya Bapak Ibu mau mengcopy, misalnya RPP orang lain ya, mau di copy, namanya diganti saja ya, tinggal Ctrl H. Misalnya nama Ahmad ya, misalnya ada nama Ahmad lalu diganti dengan nama di sini Muhammad ya, tinggal di sini ditulis Muhammad, otomatis semua nama Ahmad sudah berganti menjadi nama Muhammad. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali ya. Dan selanjutnya adalah Ctrl I ya, memberikan efek miring. Nah, iya, italic ya ini. Nah, ini Ctrl I. Kita tekan Ctrl I maka tulisan akan miring. Untuk mengembalikan ya ditekan lagi Ctrl I, seperti itu ya. Saya kira sangat mudah ini ya. Itu Ctrl I, Ctrl J. Nah, tadi rata kanan kiri J itu ya, Just TV ya. Jadi rata kanan kiri, misalnya ini kita buat tadi Ctrl E tadi kan rata tengah, Ctrl J rata kanan kiri. Jadi kanan kirinya ini rata ya, kanan kirinya ini rata dengan cara mengklik Ctrl J. Nah, sekarang Ctrl K. Ctrl K apa fungsinya? Ctrl K fungsinya adalah membuat hyperlink. Nah, ini membuat hyperlink, membuat link ya pada Microsoft Word ya. Nah, itu untuk Ctrl K. Ctrl L sekarang, L itu artinya live, berarti Ctrl
L ya, kiri, rata kiri. Nah ini rata kiri, misalnya ini kita buat rata kiri. Nah seperti ini, yang rata adalah sebelah kiri, sedangkan sebelah kanannya ini tidak rata, seperti itu ya. Sekarang selanjutnya adalah Ctrl M, memberikan indent paragraf dari kiri. Nah ini Ctrl M kita tekan. Nah ini jadi dari kiri ya, memberikan indent. Kita tekan tab saja ya kalau ingin kurang masuk ke dalam ya, kita tekan tab ya. Untuk mengembalikan kita tekan backspace. Nah seperti itu ya, jadi membuat paragraf sebelah kiri ya, sebelah kiri, atau kita tarik sama dengan waktu di materi pertama. Itu adalah Ctrl M. Sekarang Ctrl N, fungsinya apa Ctrl N? Ctrl N itu new document. Kita tekan Ctrl sama huruf N, maka kita akan membuka halaman baru, new. N itu artinya new ya, karena yang membuat bukan orang Indonesia ya, jadi bahasa Inggris ya. Itu adalah singkatan N, itu new. Sekarang Ctrl O, KLNO. Nah, kita lihat Ctrl O itu adalah untuk membuka dokumen. Nah, jadi cukup kita tekan Ctrl O. Nah, lalu kita buka dokumen yang mau dipilih, di mana foldernya kita cari dulu, lalu setelah itu nah setelah itu dokumennya disimpan di mana. Cukup menggunakan Ctrl O. Ctrl P, kalau Ctrl P ini adalah perintah mencetak atau print. Nah, cetak ya, dengan menekan Ctrl P, maka dokumen siap dicetak. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah Ctrl Q. Ctrl Q itu adalah mengubah gaya tulisan atau paragraf menjadi normal. Nah, kita tekan dulu ya. Nah, ini kita tekan Ctrl Q. Nah, ini tulisan paragraf ini menjadi normal. Misalnya kita acak-acak ya. Nah, seperti ini ya. Kita tekan Ctrl Q. Nah ini ya, paragrafnya menjadi normal kembali, seperti itu ya. Selanjutnya adalah Ctrl R. R itu artinya rek ya, rek alik menjadi rata kiri ya, rata kanan ya. Nah, Ctrl R. Nah ini yang rata sebelah kanan saja. Nah, kalau C tadi kanan kiri, kalau E tadi tengah, kalau R rata kanan saja. Nah seperti itu ya. Sangat mudah sekali kalau kita bisa hafal ini. Ini tergantung kebiasaan ya. Kalau kita biasa itu maka sangat mudah ya. Sekarang Ctrl S, fungsinya adalah menyimpan. Nah, kalau ini sudah tersimpan, maka ya otomatis tersimpan ya, karena ini sudah tersimpan. Kita buka dokumen baru, Ctrl N ya, new. Nah ini misalnya, nah kita Ctrl S, maka kita akan menyimpan. Nah seperti itu ya, menyimpan dokumen. Nah maka dianjurkan ketika kita mengetik ya, ketika kita mengerjakan tugas atau membuat tugas ya, itu usahakan tiap beberapa menit tekan Ctrl S, jadi otomatis perubahan itu tersimpan. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu laptopnya mati atau error, ini data sudah tersimpan. Nah, seperti itu ya, data sudah tersimpan. Jadi tidak perlu khawatir karena data sudah tersimpan. Ya, selanjutnya ini kita blok dulu.
kontrol apa tadi ya, S ya, menyimpan ya. Sekarang RST. Kontrol T itu membuat hanging indent. Nah, kontrol T. Nah, jadi ini yang bergerak, yang atas ini yang sudah saya jelaskan di materi pertama. Di materi pertama ini kontrol T. Nah, kita mau buat menjorok terus ya, tekan aja kontrol T ya. Kalau kita menggagalkan nah ini kontrol Z. Seperti itu ya, kontrol T. Lalu selanjutnya adalah kontrol U. Kontrol U ini sudah ada di sini bahwa kontrol U ini adalah memberi garis bawah. Nah, ini dengan kita tekan maka kontrol U ini berfungsi memberi garis pada tulisan ya, pada tulisan yang kita blok ya. Lalu kontrol V tadi sudah kita praktekkan. Kontrol V adalah kontrol V fungsinya adalah paste ya tadi. Ini kita kontrol C tadi, mengcopy ya, mengcopy kontrol C lalu kontrol V. Nah, jadi paste ya, kontrol V tadi adalah mempaste sesuatu yang sudah kita copy. Ya, kita kontrol S dulu, V, W. Kontrol W, kita lihat kontrol W ini menutup. Jadi menutup dokumen Microsoft Word. Nah, jadi untuk menutup tidak perlu kita menggunakan close ya. Kita kontrol O dulu, kita open. Ini tadi ya. Nah, ketika kita tekan kontrol W maka akan tertutup. Tidak perlu klik ini, langsung saja kita tekan kontrol W. Jadi kalau sudah biasa tidak menggunakan tangan dua tetapi menggunakan tangan satu, karena kontrol dengan huruf W itu jaraknya dekat, cukup menggunakan tangan satu saja. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kontrol O kembali membuka dokumen tadi. Kontrol W seperti. Lalu kontrol X. Kontrol itu sama dengan cut ya, memotong. Misalnya ini kata Microsoft Word, kita blok ya, atau diklik double klik satu kata kan tadi. Lalu ditekan kontrol X maka akan terpotong, hilang. Nah, sama dengan cut ya. Sama dengan cut. Nah, seperti itu ya. Kontrol X. Kontrol Y gimana? Nah, kontrol Y ini adalah mengembalikan sesudahnya. Nah, ini tadi saya habis melakukan, berarti kita tekan kontrol Y maka hilang lagi, kontrol Z maka hilang lagi, undo dan redo. Nah, jadi undo dan redo untuk kontrol Z. Untuk kontrol Z ya, kontrol Z ini gandengannya dengan kontrol Y ya. Lalu XZ sudah ya, XYZ ya sudah ya. Kontrol Z tadi undo, kontrol kontrol Y tadi redo. Nah, lalu sekarang fungsi yang lain adalah fungsi kontrol plus huruf-huruf. Nah, itu dilanjutkan di materi berikutnya, di tutorial berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami supaya tidak sampai di sini tetapi bermanfaat bagi yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.